Hongkong bagaimana, Darling? Untuk mbaknya yang udah 18 tahun, Hongkong harus bisa, yakin mbak ya? Ya yang apa? Yang nanyain kalau mbaknya, ya, jadi bingung tuh mbak. Saya mau kerja di rumah, ada berapa manusia, saya udah ngerjain ini, saya pernah kerja ini, saya jaga ini, saya jaga ini, saya jaga itu. Nah ya saya masih pengen rezeki di Hongkong, saya masih mau bekerja di Hongkong. Ada sengsang, Mkoy, Tak fotokopi boleh? Mkoy saya butuh kerjaan. Nah kayak gitu kan enak. Aku nggak ngerti ya. Auranya senyum-senyum baik. Bisa? KTP? Saya 18 tahun di Hongkong tapi tiap hari ke gereja, nggak kemana-mana. Habis gereja pulang rumah. Saya nggak pernah jalan-jalan di luar sana sama teman-teman kayak gini kayak gitu, nggak tahu. Makanya. Saya nggak tahu udara di luar sana. Saya taunya dari YouTube, dari Mas Hendro sama Mbak Yuli sama Mbak Yuni. Nggak apa-apa. Tapi yo hidup itu kudu dinikmati mbak, nggak serius-serius begitu amat. Saya serius. Iya. Pikirannya punya utang sampai. Ada beban, ada sesuatu hal yang. Saya nggak pernah ada utang, nggak pernah utang lah saya. Saya nggak pernah utang. Saya selalu dengar itu orang-orang punya utang tuh kasihan lah, sampai paspor digadein. Nangis-nangis, enggak lah saya. Iya makanya ya kalau hidupnya serius terus mikir sepaneng ya bingung. Makasih buat nasihatnya. Enggak, saya bukan bernasehat tapi saya melihat sampean itu ngomong 18 tahun tapi kok ya memang karakter ya, sekali lagi karakter. Sampean juga wajib merasa bahagia. Tapi kalau dengan begitu sampean sudah bahagia, ya sudah. Karena kebahagiaannya kan ukurannya beda-beda. Iya. Dari gereja mungkin sudah berdoa apa, terus mungkin sampean bahagia, ya sudah aku tak pulang. Apa 18 tahun itu apa ya nggak pernah pingin Hongkong itu kayak apa sih, suku modelnya kayak gimana sih? Atau main-main aja di gereja. Atau Victoria Park itu kayak apa sih minimalnya kayak gitu? Jalan-jalan ya ada ga? Terus? Jalan-jalan ada. Terus? Tapi nggak gimana gitu loh. Nggak gimana? Nggak, ya cuma jalan-jalan tau lah. Apa sampean orangnya tertutup, nggak mau cerita banyak? Nggak tahu juga. Nah, kita itu mau nanya, mau ngorek banyak ini nggak bisa mbak. Menurut saya loh ya, kalau saya pandangan itu kita mau bicara banyak sama sampean itu nggak dapet. Karena tanya A, tanya B, tanya C, jawabannya iya, Tanya apa? biasa saja gitu loh, jawabannya kayak gitu aja, yang pas-pas aja. Kayak seolah-olah apa ya, sesuatu dalam diri sampean apa ada hal yang gak enak banget, apa pahit banget hidupnya, apa gimana. Oh gitu ya? Makanya yang nanya, apakah memang begitu atau gimana? Gimana ya? Loh kan, bingung kan? Saya Ya, ngomongnya, Nggak depresi kan? Nggak depresi Enggak kan? lah, enggak lah. saya itu ngomongnya buahnya, terus sampai gimana ya? Iya, saya pikir-pikir jawabnya apa dulu. Nanti Nah. jawabnya ngawur lah gimana. Lu enggak Pikir ngawur jawab. kan? Ya kayak gini mas, saya orangnya Iya, saya masih ngomongnya pikir-pikir nggak banyak, tapi kerjaannya yang banyak, paling gitu. kerjaannya yang banyak. Saya nggak suka ngomong mas, nah, bisa jadi kan kayak gitu tuh. Saya takut ngomong salah gitu lah. Nggak usah takut mbak, orang kita ngomong itu nggak apa ya nih,
Kita itu ngomong ya biasa, kita ngomong kayak gini gitu. Hmm. Yang nanya kayak gini. Toh pun sampean mukanya pun juga nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Cuman kita mau dapat pelajaran banyak dari sampean itu nggak dapet. Paham nggak? Iya. Jadi ada sesuatu yang ingin saya ambil dari sampean, cerita kah, experience lah, pengalaman. experience. Ketika ditanya aja sampean jawabnya bingung. Bingung. Nah kan saya nggak jadi dapet loh, bener nggak? Iya. Nggak ada yang Gimana? bisa saya dapetin. Saya kerja sama majikan-majikan itu, mereka nggak begitu banyak cerewet sama saya. Untung lah saya dapat majikan yang nggak terlalu cerewet. Mereka setiap hari sibuk sendiri loh. Saya kerjaan saya sendiri, dia kerjaannya dia sendiri. Dia percaya loh sama saya gitu loh. Lah iya sama, ya itu kan sefrekuensi. Nggak mau banyak ngomong. Makanya tadi ditanyain. Jadi saya Ada. juga nggak ngomong apa-apa di rumah. Jadi ditanyain biasanya diem-diem apa diam. enggak, karena memang samanya Udah orangnya kebiasaan nggak kayak banyak. gitu. Iya. Kita di rumah Pokoknya udah. kerjaan selesai udah. Majikan juga itu. Kalau dilihat karakternya kan begitu. Iya, begitu. Makanya kita ngomong nggak dapat banyak karena nggak ada yang memang mau Nggak sampaikan. cerewet orangnya. 18 tahun teman-teman ya, inilah manusia teman-teman, semuanya ada serba-serbi dan keistimewaannya masing-masing. Ada yang 18 tahun hanya ke gereja terus pulang, berdoa terus pulang. Bukan cuma berdoa, di sana juga kita bisa main-main sama teman gitu loh. Di mana? Di gereja kan ada Temannya biasa. khusus di gereja, nggak teman yang lain-lain. Nggak takut di luar sana kan kepergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu loh. Kebiasaan yang buruk. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita punya kebiasaan yang baik, kita bergaul dengan orang-orang yang punya kebiasaan buruk ya terjebak, maksudnya ya mempengaruhi. Ya. Iya, jadi saya selalu mengelak kayak gitu-gitu. Soalnya saya seorang ibu juga seorang ayah, itu jadi satu apa ya, satu patron buat anak-anak. Jadi Iya. harus baik. Iya, harus kalau Nah, kita iya, ngajarin anak gini, kalau kitanya nggak gini, dia nggak akan nurut. Iya. Kitanya harus jadi guru buat dia, tunjuk saya kayak gini. Iya, makanya begitu saya tadi tanya kan, sampai begitu baik sama anaknya. Apakah anaknya nggak bilang mama nggak usah kerja lagi di Hongkong, mama lah sudah tua lah, mama istirahat di rumah. Pernah sih. Lah, diomongin. Jangan kayak kita, soalnya kalau sampean bisa mendidik anak sampean dengan baik, pasti kata-kata itu akan muncul. Iya, pernah sih. Bener nggak? Iya. Yakin nggak? Yakin. Lah kok tadi ragu mau ngomong kayak gitu? Apakah harus ada penekanan baru ngomong? Maksudnya pribadi ya, saya lah orangnya nggak selalu curhat sama semua orang sih. Enggak, saya enggak curhat. Saya Maksudnya enggak meminta sampean curhat. Tapi saya Makasih. bertanya, sebegitu baiknya ibu seperti Anda, mama seperti sampean, Iya. apakah anaknya begitu tega terus membiarkan orang tuanya itu bekerja? Kan enggak toh? Iya, Kan pastinya pernah sih. ngomongnya kalau sampean didiknya benar, mama sudah tua lah mama. Iya. Mama di rumah saja lah, saya Iya. adik yang cari kerja lah buat mama. Kan minimalnya kan ada sih. ketika hal itu ada kan, Iya. apa yang saya pikirkan itu bener gitu loh. Iya, Nah, iya ada pernah. Nah, sampean itu baru dikorek-korek, baru kenceng, baru ada. Itu nggak dari awal gitu loh. Ada. Iya, saya kan seorang ibu juga seorang ayah, jadi harus jadi patokan gitu loh. Kita ngajarin anak, kita harus lakukan. Nah iya, sekarang hasilnya anaknya kayak apa kan itu yang saya tanyain gitu Iya. loh. Jadinya kayak gimana? 26 sama 29 itu jadinya kayak gimana? Sudah Iya. sampean bela-belain 18 tahun di Iya. Hongkong, itu jadinya seperti apa? Itu kalau sampean nggak mau berbagi cerita sama saya, aku jadinya nggak dapet, Mbak. Kalau Dia aku nggak dapet ya sudah, akhirnya aku jadi orang yang nanya, ya sudahlah, nggak bisa aku nanya-nanya banyak. anak Soalnya setiap individu, Mbak, setiap Iya. manusia itu pasti punya nilai. ya anak saya yang besar itu PNS ya, dia bidan. Yang besar. Iya, dia bidan di sekolah bidan, terus dia udah jadi bidan. Dia PNS lah. Pegawai Sudah negeri menikah.
belum menikah. Nah, yang satu Yang satu dia kuliah itu apa ya, ekonomi atau apa yang kerja di perbankan di kantor. Jadi itu dua agak perempuan. dua perempuan. Jadi ya lamar-lamar kerja belum dapat sih. Ya gitu kan enak kalau ngomong. Sudah dapat 2, sudah sampai kuliah, sudah Iya, jadi sudah. bidan. Kan kelihatan gitu loh. Aku tanya itu ada 18 tahun itu ada Iya. nilainya, ada hasilnya gedein anak. Iya. Lah kan gitu tuh. Terus bantuin orang tua juga, orang tua saya pas-pasan. Jadi saya bantuin adik-adik juga saya bantuin. Bantuin gitu. semua. Iya, semua Yang pada bantuin sampean siapa? nggak ada di atas aja. Oh, Tuhan yang bantuin sampean ya. Di atas aja yang Istimewa. kasih bantuin, yang kasih kuat, kasih Berarti- semangat, kasih kekuatan. Berarti saya minta bantuan sama sampean juga bisa berarti. Bisa. Ya bisa. Ya bisa. Nggak tahu saya bisa bantu apa, yang bisa saya bantu lah. Bisa bantu cerita. Iya, kalau yang bisa. Aja. Bisa bantu cerita. Jadi seperti itu ceritanya ya. Iya. Jadi seperti itu ya Mbak. Iya, seperti itu. Wis, yang penting sehat ya. Iya, Masih ingin sehat-sehat. berjuang sampai berapa tahun lagi maunya di Hong Kong? Kalau diizinkan sama Tuhan, mau berapa lama lagi? Ya gimana ya? Kalau Sampai kalau 56? kalau Sampai, majikan masih mau saya kerja lah. Bisa 56 kerja. tahun pensiun. Nggak tahu, terserah majikan kalau masih mau saya Iya, kerja di Hong kalau Kong. di Saya Hong mau. Kong peraturannya 56 tahun. Iya. Saya punya teman gereja 60 lebih masih kerja. Oh masih kerja, berarti Iya. masih mau majikannya. Oh, ada yang Oh. telepon. Diangkat dulu. Majikan kali. Oh, teman. Nah, Angkat dulu, angkat. teman. Halo, Adek. Iya, salam. Lagi cari majikan, sayang. Iya, Siapa dia yang aja. matiin? Sumiati telepon soalnya. Nanti saya telepon ya, adik saya lagi di agent. Bye bye. Oke teman-teman, nah ini dulu ya jumpa perbincangan kita di pagi yang sangat bahagia kali ini bersama mbaknya yang sudah usia 49 tahun dari NTT. Mbaknya pemalu, jadi kita nggak banyak ngobrol, jadi ya jawab apa adanya karena mbaknya setiap minggu sekolah pagi. Sekolah minggu. Nanti kita harus belajar sama Mbak ya. Iya. Pelajari. Biar Oke. bisa jadi contoh yang baik jadi orang tua. Iya, betul. Udah gitu aja ya, minta doanya aja untuk teman-teman semua. Semoga sehat selalu, semangat dan see you in the next video. Bye bye.